Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maharani. Saya dari kelas 5 SIF 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi organisasi nirlaba. Ada apa saja sih di akuntansi organisasi nirlaba? Kita simak baik-baik yuk. Oke, yang pertama ada karakteristik organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Lalu, perbedaan mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, serta ada kemampuan organisasi untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Serta ada laporan ini harus menyajikan secara terpisah aktiva bersih baik yang terikat maupun yang tidak terikat penggunaannya. Dan jenis pemisah aktiva bersih dijelaskan pada pembatan permanen dan temporer serta sumbangan terikat dan tidak terikat. Lalu ada pemisah aktiva bersih. Pemisah aktiva bersih meliputi yang pertama, pembatasan permanen. Pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Yang kedua, pembatasan temporer. Pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Yang ketiga, sumbangan terikat. Sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang, pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Serta yang terakhir, sumbangan tidak terikat. Sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Lalu menurut PSAK nomor 45 menyatakan yang pertama, mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Yang kedua, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Serta yang terakhir, dalam perkembangannya, PSAK nomor 45 seperti yang tertuang dalam Exposure Draft revisi pada tahun 2010, penamaan berubah menjadi pelaporan keuangan ekuitas nirlaba. Lalu di sini ada karakteristik organisasi nirlaba. Standar pelaporan yang tertuang dalam PSAK nomor 45 berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya entitas berasal dari penyumbang. Yang kedua, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Serta yang terakhir, tidak ada kepemilikan, yaitu sebagai berikut. 1. Kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali. Dan yang terakhir, kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Lalu ada ruang lingkup. Ruang lingkup terbagi menjadi 2. Yang pertama,
PSAK nomor 45 revisi pada tahun 1997 menyatakan, dalam pernyataan tersebut tidak berlaku bagi lembaga pemerintah, departemen, dan unit-unit sejenis lainnya. Serta yang kedua, ada exposure draft PSAK nomor 45 revisi pada tahun 2010 menyatakan standar pelaporan tersebut dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada tujuan laporan keuangan. Yang pertama, organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal. Yang kedua, bentuk pada dasarnya dapat diadaptasikan dari laporan keuangan pada sektor swasta. Yang ketiga, disesuaikan dengan sifat dan karakteristik sektor publik serta mengakomodasi kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor publik. Serta yang keempat, laporan keuangan sektor publik tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan laporan keuangan di sektor swasta baik format maupun elemennya. Lalu di sini ada tujuan laporan keuangan menurut SFAC nomor 4. Yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam yang A. Pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Yang B. Menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. Lalu yang C. Menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Lalu yang kedua, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode, serta yang keempat, memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Lalu ada tujuan laporan keuangan menurut PSAK nomor 45. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Lalu ada tujuan laporan keuangan menurut PSAK nomor 45. Secara rinci, tujuan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai yang pertama, jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi. Yang kedua, pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. Yang ketiga, jenis dan jumlah arus masuk dan arus kas keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya. Yang keempat, cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. Serta yang kelima, usaha jasa suatu organisasi.
Lalu di sini laporan keuangan organisasi nirlaba terbagi menjadi 4. Yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan. Yang kedua, laporan aktivitas. Yang ketiga, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Lalu di sini ada laporan posisi keuangan. Yang pertama, tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Yang kedua, informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai yang A. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan yang B. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Informasi dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama, mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih. Yang kedua, menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Yang ketiga, informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan aktivitas. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai yang pertama, pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. Yang kedua, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain. Dan yang terakhir, bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Lalu ada manfaat informasi dalam laporan aktivitas. Membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lainnya untuk yang pertama, mengevaluasi kinerja dalam suatu periode. Yang kedua, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa. Dan yang terakhir, menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Informasi dalam laporan aktivitas. Yang pertama, mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Yang kedua, menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat. Yang ketiga, sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Yang keempat, menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain atau kewajiban sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Yang kelima, menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Yang keenam, menyajikan jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian organisasi dan manajemen.
Serta yang terakhir, menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional dan dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Lalu ada tipe aktivitas, terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, aktivitas pendukung, yang kedua, aktivitas manajemen dan umum, yang ketiga, aktivitas pencairan dana, yang keempat, aktivitas pengembangan anggota. Lalu ada bentuk laporan aktivitas. Yang pertama ada laporan aktivitas bentuk A, yang meliputi 1. Menyajikan informasi dalam kolom tunggal. Yang kedua, memudahkan penyusunan laporan aktivitas komparatif. Untuk yang kedua, ada laporan aktivitas bentuk B, yang meliputi yang pertama, menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aktiva bersih. Yang kedua, menyajikan pembuktian dampak berakhirnya pembatas penyumbang aktiva tertentu terhadap reklasifikasi aktiva bersih. Memungkinkan penyajian informasi agregat mengenai sumbangan dan penghasilan dari investasi. Lalu yang ketiga ada laporan aktivitas bentuk C. Yang pertama, menyajikan informasi dalam 2 laporan dengan jumlah ringkasan dari laporan pendapatan, beban, dan perubahan terhadap aktiva bersih tidak terikat. Lalu yang terakhir, menitik beratkan perhatian pada perubahan aktiva bersih yang tidak terikat. Lalu ada laporan arus kas. Yang pertama, tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Yang kedua, informasi arus kas yang disajikan dalam laporan keuangan berguna untuk yang A, menilai kemampuan organisasi dalam menghasilkan kas dan setara kas. Yang B, memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai. Yang C, membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai organisasi. Pengertian yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, pengertian yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Serta ada tujuan dan karakteristik yayasan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tujuan yayasan. Melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta yang kedua sumber pembiayaan. Berasal dari jumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Serta yang ketiga ada pola pertanggungjawaban. Yang pertama, pertanggungjawaban secara vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban yayasan kepada pembina. Serta yang kedua ada pertanggungjawaban secara horizontal
adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat luas sebagai salah satu elemen penting dalam proses akuntabilitas publik. Lalu ada organ yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Untuk yang pertama, ada pembina. Pembina adalah organ yayasan yang memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus dan pengawas. Yang kedua, ada pengurus. Pengurus adalah organ yayasan yang melakukan kepengurusan yayasan dan mampu melakukan perbuatan hukum yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Serta yang terakhir ada pengawas. Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada pengurus dalam melakukan kegiatan yayasan. Yayasan minimal memiliki 1 pengawas. Lalu ada anggaran dan LK yayasan. Yang pertama, rencana anggaran yayasan bersifat terbuka, yaitu harus dipublikasikan kepada masyarakat agar dapat dikritisi dan didiskusikan. Lalu yang kedua, menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 45. Tujuan pembuatan laporan keuangan tersebut adalah untuk menyediakan informasi yang relevan bagi kepentingan para penyumbang, anggota pengelola, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi yayasan. Pengertian LSM. Yang pertama, organisasi swasta yang kegiatannya adalah untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar masyarakat, atau menangani pengembangan masyarakat. Atau yang kedua, organisasi yang berbasis nilai tergantung atau dalam keseluruhan atau bagian pada lembaga donor dan pelayanan sukarela. Pelaporan keuangan parpol. Pelaporan keuangan partai politik di Indonesia diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, B. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, serta yang C. Keputusan KPU Nomor 2 pada tahun 1999-B. Berikut adalah ciri-ciri LSM. Yang pertama ada formal, yang kedua ada swasta, yang ketiga tidak mencari keuntungan, yang keempat menjalankan organisasinya sendiri dan tidak dikontrol oleh pihak luar, yang kelima ada sukarela, dan yang keenam adalah non-religius. Lalu ada sifat dan karakteristik LSM. Yang pertama ada tujuan organisasi, yang kedua sumber pendanaan, yang ketiga pola pertanggungjawaban, yang keempat struktur organisasi, serta yang terakhir ada anggaran. Lalu akuntansi LSM. Yang pertama, terkait dengan 3 pokok hal yaitu
Yang A. Penyediaan informasi. Yang B. Pengendalian pengelolaan. Yang C. Akuntabilitas. Serta yang kedua, akuntansi LSM merupakan sarana informasi mengenai pengelolaan bagi lembaga pemberi dana maupun publik. Yang ketiga, informasi akuntansi akan digunakan dalam proses pengendalian pengelolaan mulai dari aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Serta yang keempat, tujuan akuntansi LSM adalah untuk yang A. Pengendalian pengelolaan, yang B. Akuntabilitas. Lalu, laporan keuangan LSM. Yang pertama, mengacu pada PSAK nomor 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Yang kedua, para pengguna laporan keuangan organisasi LSM memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai yang A. Jasa yang diberikan oleh LSM dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Yang B. Cara pengelola, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Serta yang C. Aspek kinerja pengelola. Tujuan laporan keuangan LSM. Yang pertama, menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, di samping untuk menunjukkan akuntabilitas organisasi terhadap sumber daya terpercaya dengan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai yang A. Sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang B. Bagaimana organisasi LSM mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya. Yang C. Mengevaluasi kemampuan organisasi LSM untuk mendanai aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban serta komitmennya. Yang D. Kondisi keuangan suatu organisasi LSM dan perubahan di dalamnya. Dan yang terakhir, mengevaluasi kinerja organisasi LSM dari segi biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Lalu terdapat dasar laporan keuangan LSM. Yang pertama, laporan keuangan LSM sebaiknya disusun atas dasar akrual. Yang kedua, laporan keuangan yang dihasilkan untuk organisasi LSM sesuai dengan PSAK nomor 45 adalah A. Laporan posisi keuangan, B. Laporan aktivitas, dan C. Laporan arus kas. Sekian materi yang saya telah sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian. And then, see you the next video. Bye-bye!